Jadi jangan Dari tadi merasa nggak ada dan jawabannya memaksakan. Bang Saya Roni. saya tidak memaksakan abang harus terima. Saya juga tidak menolak apa yang menjadi jawaban abang, kan begitu. Barang siapa percaya, kan abang yang buka ayat ini. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Nah, kalau mau pakai hakikat, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, maka ia bukan percaya kepada Allah. Jadinya gitu. Atau barang siapa yang percaya kepada anak, maka ia bukan percaya kepada Bapa. Kalau pakai doktrin Tritunggal, Pak, kena semua nih. Kena semua. Barang siapa yang percaya kepada Allah, maka ia bukan percaya kepada Roh. Atau barang siapa yang percaya kepada Roh, firman adalah Allah, maka ia bukan percaya Yahweh. Jadinya gitu, amburadul, berantakan semua jadinya. Tidak ada yang gitu loh. di sini, Bang. Ini sudah jelas. Saksi Yehova yang biasanya yang memaksakan pemahaman mereka. Kok yang menyesat? Justru sejalan dong. Sejalan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, kepadaku, maka ia bukan percaya kepadaku, melainkan kepada dia yang mengutus aku. Kenapa? Karena seluruh firman itu, aktivitas atau apa yang diperbuat oleh firman, itu adalah perbuatan dari Yahweh. Itu jawabannya. Karena firman bukanlah Yahweh, tapi firman di bawah kekuasaan Yahweh. Siapakah firman? Elohim. Siapa yang menciptain, awal penciptaannya? Yahweh. Gitu loh. Aduh. Jadi gini, Bang, oke, itu pemahaman saksi Yehova memang sudah sering saya dengar, bukan barusan ini, ya. Saksi Yehova terus yang diseret-seret di sini, Pak. Aduh, aduh. Ya kan abang bawa dulu saksi Yehova. Iya, jangan. Tapi sebelum ke sana, ini aku pengen ini dulu ya. Ya, yang salah meramalkan hari kiamat itu nggak cuma denom saksi Yehova, semua denom terutama Tritunggal itu banyak tumpah-tumpah. Datanya bisa dilihat di mana? Di sini. List of dates. Ah, ini ya. Aduh, mana sih? List of dates predicted for apocalypse event. Jadi daftar dari tanggal-tanggal prediksi tentang kejadian hari kiamat. Nah, ini sini. Ini dari Simon Bargiora sampai Martin of Tours, tahu lah ya Martin of Tours siapa, sampai Hippolytus, Sextus Julius Africanus sama Irenaeus, tahu kan lah ya. Ini kan orang bapak-bapak gereja awal-awal ini. Sextus Julius Africanus, ini semua pada ngeprediksi kiamat-kiamat gitu, cuma nggak pernah kejadian. Sampai ada Pope Sylvester II, nah itu tahun 1000. Nanti ada juga Joachim IV, ada Pope Innocent III. Nah, terus nanti ada misalnya kalau kita lihat misalnya kita lihat Advent ya, orang Advent juga pernah loh. Loh, Advent itu, Bang, itu ya. Advent itu sebetulnya turunannya dari SSY. Waduh. Nah, ini Advent ya. 1979 tuh, Rods Terrafield. Cuma Advent, Bang, saya inilah perbaikilah. Advent itu dia tidak 100% seperti itu. Nanti ada juga yang dari Pentakostal nih, misalnya kita searching ya, Pentakostal. Pantai, mana nih si Pantai Kostal? Pantai. Ini saya mau tanya aja ke Bang Neoflos ini. Sesuatu yang berkuasa, yang maha kuasa, itu berarti itu Tuhan. Menurut Anda? Banyak banget ini yang prediksi kiamat-kiamat. Oke, lanjut. Jika kekuasaan itu diberi bukan berasal dari diri sendiri, maka dia hanya bisa disebut sebagai Tuhan, tapi dia tidak bisa disebut sebagai Allah. Tidak bisa. Berarti artinya gini, berarti tidak bisa. Tidak maha kuasa. Yang tidak maha kuasa itu bukan Yahweh lah ya. Begini, yang memberikan kekuasaan kepada Yahweh siapa? Nggak ada. Tapi yang memberikan kekuasaan kepada Firman siapa? Tuh. Ya, siapa? Kan, jawab dong. Firman kan Yahweh sendiri. Oke, jangan melebar dulu. Yang memberikan kekuasaan kepada Yesus siapa? Oke, Bang.
Jangan potong dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Iya tadi udah saya jawab Bang Roni. Bang Roni ini menghindar terus dari pertanyaan saya. Dari tadi saya jawab pertanyaan Bang Roni, tapi pertanyaan saya dihindari terus. Begitu loh. Kan tadi Bang Roni nanya, apakah yang berkuasa bisa disebut sebagai Tuhan? Saya jawab. Bukan yang berkuasa, Bang. Bukan yang berkuasa. Beda. Jadi apa? Maha kuasa. Kalau berkuasa. Baik. Jika maha kuasa itu diberikan, maka dia tidak bisa disebut sebagai Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Sebentar. Abang ini lucu. Loh, gimana sih? Bang Nevlos, sebelum saya turun. Bang Nevlos, sebelum saya turun. Siap. Saya ada satu pertanyaan. Menurut Abang nih, Allah Yahweh sama nggak dengan Allah SWT? Menurut Kalau Abang jawaban versi Muslim, versi Islam jelas tidak. Tidak sama kan, Bang? Tidak, karena Allah itu nama. Bagus. Ya. Allah itu nama. Saya bangga sama mualaf satu ini. Bagus. Anda masuk di argumen saya. Jelas Bang Christian. Ya, oke. Thank you, Bang. Aku cuma dengar itu aja. Itu pendapat ya bebas lah ya, Bang ya. Tapi saya cuma berdasarkan Abang pelajari tadi, saya cuma minta pendapat itu aja. Oke, thank you, Bang. Saya udah nyampe di tempat. Thank you. Oke, jelas ya. Memang kami juga memiliki pemahaman yang sama. Jadi makanya percuma sih kita kalau mau berdialog, mending kita dialog santai. Karena kalau saya lihat kan selama ini kita kok sampai hujat-hujatan, padahal kita membahas sesuatu yang berbeda kan begitu. sama saya jawaban saya kalau ditanya juga sama dengan Bang Nevlos. Saya juga, gue juga ikut. Gue juga loh. Iya, beda tau. Sama lah. Iya. Beda lah pasti. Sama juga dengan kalau ditanyakan ke saya, sama nggak Yahweh dengan Allah? Yang gua bingung itu kawanku, orang-orang Yahudi di Israel sana gitu loh, yang suka. Itu menarik tuh. Mereka yang menyamakan gitu. Gini, We have the menarik, same God as the Arabs, selalu gitu bahasanya. Menarik banget nih Bang Roni ya. Biar tahu kerennya saksi Yehova itu ya. Biar tahu kerennya di mana, kan begitu. Siapa yang paling tahu bagaimana cara menyebutkan nama Hashem? Siapa yang paling tahu? Yahudi dong. Nah, Yahudi itu disumpah. Semua praktisi Yahudi itu disumpah untuk tidak menyebutkan nama Hashem sembarangan. Apakah mereka tahu? Tahu. Bagaimana cara mengucapkan yang betul? Kalau Bang Roni datang ke Yahudi, Yahudi, nama Hashem tuh Yahweh enggak? Ditampar pasti, ketawa-ketawa dia. Habis itu, sok tahu kalian semua. Bukan begitu cara mengucapkannya. Yud He Vav He ya, Yuhua. Salah, semua salah. Nah, kalau di saksi Yehova dikasih tahu. Tapi saya kalau kasih tahu nanti, enak nanti jadi takiyah nanti takutnya yang lain. Gitu loh. Kami tahu, Pak. Tahu cara menyebutkan nama Hashem yang benar itu tahu. Gitu. Ya udah. Ya itu versi. Dan itu saya tanyakan sama praktisi Yahudi dalam rekaman suara. Bang Kores namanya dari huruf Y, tahu ya? Yitz. Oh iya. Yitz. Ya kan? Ya. Tak kirim voice note. Bro. Itu siapa, Bro? Kan gitu ya. Waalaikumsalam. Bro. Itu siapa, Bro? Langsung dia jawab itu, Pak. Langsung dia telepon itu waktu itu. Panjang ceritanya. Oh gitu ya. Keren juga ya saksi Yehova ya. Gitu loh. Tahu, Pak. Coba Bapak tanya sama Yahudi, Yehuwa itu benar nggak sih kayak begitu cara menyebutkan nama Hashem? Enggak, salah, nggak kayak gitu. Yod He Vav He, salah. Yehuwa, salah, apalagi itu. Gitu, Pak. Jadi gini Bang, ini tadi saya sebetulnya belum dapat jawaban. Ya udahlah kalau gitu gue yang jawab deh ya untuk yang sekarang ya, karena udah waktunya juga. Silakan. Yang Maha Kuasa itu apakah bisa dibilang itu Tuhan yang maha kuasa? Karena menurut saya yang maha kuasa cuma satu. Oke. Benar nggak? Iya betul banget. Ya. Makanya ini aku jawab ya akhirnya plus ya. Izin. Tunggu. Kita buka dulu. Lanjut. Bang Kores, udah habis kan shift saya kan? Udah habis kan?
Shift saya tadi berapa Udah jam? 3 habis, jam udah ya? Mas, udah habis ya? boleh fingerprint. Udah boleh Oke, fingerprint siap. pulang. Tidur. Oke, lanjut. Tuh, di sini tuh aku buka apa ya? Jangan lupa terima gaji dulu, Bang. Ini kita buka misalnya ke Nah. Oke. Nah, tadi tuh kan pembahasannya gini, my brethren. Pembahasannya itu kan soal awal dan akhir ya. Nah, kalau awal dan akhir itu bisa siapa aja, benar. Tapi kalau yang maha kuasa itu udah beda topiknya gitu. Jangan dibawa ke sana. Itulah kenapa. Tunggu dulu dong. Kita kan bahasnya yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir itu yang ngomong ada dua. Pertama Yahweh, terus yang kedua Yesus gitu. Nah, tapi apakah sama awal dan akhirnya? Berbeda gitu. Lihat di perjanjian lama, ada Tuhan ngomong awal dan akhir? Nggak pernah. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, kan gitu. Nah, ini kan nggak jadi sama-samain dong. Kalau yang sama dong yang terdahulu. Gini loh, kalau yang terdahulu dia tidak berawal, yang terkemudian dia tidak berakhir. Kalau ada kata awal ya dia punya awal, ada kata akhir dia berakhir. Gitu doang simpelnya. Itulah kenapa kawanku di Wahyu 2 nomor 8 ditegaskan begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Semirna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati. Ini jangan dihilangkan. Iya, jelas. Ini jangan dihilangkan karena kalau kita lihat di perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah Bapa atau Yahweh ini nggak pernah dibilang telah mati, itu nggak pernah. Makanya yang maha kuasa cuma satu yang tidak pernah mati. Itu di mana tertulis? Ini 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Biar selamat datang di kebenaran. Lanjutin dulu dong. Iya. Baca. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin, amin. Terus? Udah. Masih kurang. Oke, satu lagi. 1 Yohanes 4:12. Ini Timotius Paulus ya. Timotius Paulus. Sekarang kita lihat Yohanes. Tapi dulu biasanya itu alergi sama Paulus. Beda. Kalau Pera Isar itu Paulus adalah tokoh paling favorit. Tokoh paling favoritnya Pera Isar itu Paulus. Soalnya karena kan selama ini kan saya ya dengar berdialog. Kalau sudah saya bawa Paulus, aduh dibilangin lagi Paulus. Enggak, makanya beda. Kalau Kores beda. Bawa argumen mana saja tentang Paulus, gua pasti iyakan itu. Karena Paulus satu-satunya yang berani ngomong dirinya adalah Bapak cuma Paulus. Satu-satunya yang ngomong dirinya ada utusan iblis di dalamnya cuma Paulus. Satu-satunya yang menjadi murid Yesus dengan cara menganiaya Yesus cuma Paulus. Yang lain lewat. Dia ceritanya paling unik. Itu yang gue suka. Nah, kita kita sekarang ke Yohanes ya. Mana tadi? Nah, ini 1 Yohanes 4:12. Gini brother gini aja. Apalagi? Ntar dulu. Ini kan kita membahas yang tadi, yang saya tanyakan tadi itu ke Neoflos yang ya belum sempat dijawab. Yang maha kuasa itu kan berarti kan dia yang tertinggi gitu, nggak ada lagi gitu loh ya. Iya, setuju kalau soal yang maha kuasa. Cuma kan tadi dalil yang dibawa gini, yang awal dan yang akhir gitu loh. Ini kan beda. Izin ya Bang Kores ya, tajam. Ini soalnya sampai nanti takutnya dibawa ke alam mimpi nanti sama Bang Roni ini. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Yang maha, iya ini saya jawab ini. Yesus itu maha kuasa. Tetapi catat, Yesus berkata, Bapa lebih besar dari aku. Di mana ini perbedaan kebesarannya? Perbedaan kebesarannya adalah maha kuasa yang diterima oleh Yesus diberikan oleh Bapa atau Yahweh. Udah selesai, tamat. Makanya Yahweh lebih besar. Udah selesai. Lanjut. Jadi gini jawabannya Bang Neoflos ini, Yesus ini maha kuasa tetapi diberi. Begitu ya, Pak? Saksi Yehova ya. Udah, saksi Yehova, jangan bawa muslim. Jadi kita baca Wahyu 1
ayat 8 ya. Boleh? Apalagi kalau bawa itu, pasti yang gua terbukti. Ya silakan, bawain aja. Ini gue sekalian nampol saksi Yehova juga lah. Ya, boleh, silakan. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Oke. Udah jelas ya, Yesus Maha Kuasa ya. Firman ya. Iya, itu per tahun 1974. Kalau di tahun 1954-nya belum. Mau lihat? Ini ya, ini. Kita bukanya di sini aja deh. Kita supaya gampang kelihatannya. Wahyu 1:8. Kita buka di sini. Nah, Wahyu 1:8 Alkitab Sabda ya, versi paralelnya. Nah, ini ya. Ya, ini TB per tahun 1974. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kan gitu. Nah, ini 1974. Kita lihat 20 tahun sebelumnya di 1954 terjemahan lama. Aku ini Alif dan Ya, demikianlah firman Allah Tuhan itu, yang ada, yang sudah sedia ada, dan yang akan datang kelak, yaitu yang Maha Kuasa. Nah, di terjemahan lama Yesus mengutip perkataan Allah, makanya tanda kutipnya cuma sampai sini. Kalau yang terjemahan baru tanda kutipnya sampai ujung. Enggak lah, janganlah sembarang terjemahkan begitu. Itu sudah jelas loh. Iya, nggak apa-apa Ron, nggak apa-apa. Per tahun 1974 Yesus yang Maha Kuasa, silakan. Tapi baru jalan 40-an tahun, nggak apa-apa. Ya, kita merujuk kepada inilah teks yang apa? Inilah teks yang kita yang paling baru. Lah. Iya, ya silakan. Yang paling baru itu per 1974, ya nggak apa-apa, pakai aja. Nah, sekarang Apa? Yesus Maha Kuasa kan? Iya, per 1974 bolehlah dia Maha Kuasa, silakan. Ya, jangan. Oke lah, kalau kamu ini makanya lihat loh, ini per terjemahan baru 1974 Yesus Maha Kuasa. Yang 74 coba, yang terjemahan lama ya, Terjemahan lama 1954 enggak. Ini yang Maha Kuasa Allah. Allah Tuhan itu yang ada, yang sudah sedia ada, yang akan datang kelak, yaitu yang Maha Kuasa. Nah, gitu. Coba saya baca dulu. Silakan. Terjemahan lama kan? Iya, ini terjemahan lama yang ini. Aku inilah Alif dan Ya. Sip. Ya, sudah kan? Nah, terus? Demikianlah firman Allah. Tuhan itu yang ada dan yang tidak. Loh, apa? Enggak ada yang beda, Bang. Ini, Bang. Ada yang beda ini. Ini kan kalau di sini kan Yesus ngaku firman. Kalau di sini Yesus ngakunya itulah firmannya Allah. Ini kata demikianlahnya dihilangkan, my bre. Loh, apa? Ini loh, Bang. Dia kan bilang begini, loh. Apa? Ini loh. Aku inilah Alif dan Ya. Bego. Di Alfa dan Omega. Asli Budi, jangan dulu. Siapa yang nyautin bego itu loh? Ini Alkitab kami loh ini. Gini loh. Kalau tentunya saya akan bantah karena di terjemahan lama dengan terjemahan baru ini maknanya sama, tidak ada gitu deh. Loh, kok bagaimana Anda bilang saya bego sedangkan ini kitab kami gitu loh. Kalau jelas sebentar tuh teman yang bilang apa lagi? Biar sampai saya ngobrol sama teman saya, bukan ngomong Anda. Tuh, Anda bilang bego, ya sampai kiamat pun Anda tetap akan tidak menerima ini. Jadi gitu loh. Jadi jangan, ya kita saling menghargai. Toh saya kalau bilang masalah Islam juga saya tak bisa bilang Islam itu salah. Ya enggak, itu iman kalian, kan begitu. Ya lanjut aja ke sini tuh. Lagi ngobrol itu, Akhi Budi lagi ngobrol sama yang lain. Ron, gini. Nenek gue lagi ngobrol sama dia, sorry gue nggak mute tadi. Ron, gini deh, firman itu dalam Yunaninya apa?
Roni. Bang Kores, Yes. boleh buka yang tadi, Bang Kores? Wahyu tadi, boleh? Boleh banget. Ya ini nih. Oke, boleh izin dibuka Wahyu tadi? Ah, ini. Coba. Ah, ini. Coba klik kunonya, tulis kunonya, kuno di situ ada. Oh, I see. Ya. Kita Oke. sini. Kita ke yang kuno ya. Nah, ini kuno ya. Iya. Kuno kita buka. Iya. Oke. Mau siapa nih? Oke, Bro pilihannya Werius? di situ Equalu. Coba. Oh ya. Enggak. Oh ya, ini Akhwalu ya. Iya. Iya. Oke. Ini abad 17 nih. Abad 19. Oke. Nah, di situ ada di situ coba lihat yang ke-8-nya. Nah, itu ada tombol kanan paling bawah itu kan ada tuh. Paling bawah. Itu kan ayat 8 kan terpotong tuh. Nah, coba diklik yang tombol kanan yang kanan. Nah, itu. Nah, kelihatan. Coba baca yang lengkap. Itu apa itu di situ? Yang Maha Kuasa atas. Hah? Hai. Lanjut. Atas Pamista Fakalijen. Nah, atas siapa itu? Apa nih? Aku kurang paham nih. Famista Fakalijen apaan tuh? Coba, atas kehendak siapa itu? Atas Famista Fakalijen. Apa nih ya Famista Fakalijen? Coba kita lihat di terjemahan yang Roni terdiam ayat andalannya di ini dibuka-bukain. Maaf ya Ron ya, cuma ya inilah kebenaran yang ada my brethren. Atas Famista Fakalijen Letzdecker juga sama ini. Kan ada yang Maha Kuasa, ternyata nggak berhenti di situ. Atas permintaan kalian gitu maksudnya ya? Bentar, nih, coba ya, tak buka. Ini nih, bentar. Tak kirim di WA apa ya? Bentar. Iya silakan. Ya itulah my brethren ya, lika-liku terjemahan gitu. Yesus Maha Kuasa ya boleh per 1974 gitu. Jangan dibilang dari awal. Kuasaanku. Ya sama juga Bang. Apa tuh? Macam Quran juga kan ada terjemahannya juga kan macam-macam. Ya saya nggak terlalu ngerti sih. Kalau macam di Indonesia pakai mazhab apa gitu, di Turki pakai mazhab apa kan gitu kan ada juga. Ya terjemahan ada, cuma ya nggak segitunya gitu loh. Kalau misalnya gini ya, simpelnya kayak gini. Kalau nggak tertulis dalam bahasa Yunaninya, ya ngapain ditulis dalam terjemahannya kayak gitu loh. Atau seenggaknya kayak Al-Quran deh. Kalau tidak tertulis di Arabnya, ya seenggaknya pakai dalam kurung gitu loh. Jadi tahu itu tuh penambahan. Ya memang kalau di Quran kan itu banyak dalam kurung toh, seperti itu maksud kamu kan. Loh itu tidak dimasuk dalam kurung. Di Alkitab ada juga yang dalam kurung gitu. Itu kejahatan dalam terjemahan my brethren. Kejahatan dalam terjemahan serius. Loh bagaimana dengan di Quran yang dalam kurung itu? Gimana? Iya kalau dalam kurung itu jujur, dalam teks aslinya nggak ada gitu. Ini kan contoh tuh kayak gimana ya? Contoh kayak gini deh ya, kawanku. Contoh kayak gini deh ya. Gue bukakan ini. Kita out of topic bentar ya. Misalnya silakan dilihat kalau ada pegang biblos cetak 2 Korintus 12:16. Kita Aduh, Bang, aku ini dulu ya. Udah lapar ya, belum makan. Oh, ya udah kalau gitu boleh. Thank you. Ya, senang aja. Sama-sama. Senang sama ya kita berbeda tapi berdialog. Ya memang harus terjadi dialog itu, tapi ya tetap kita bersaudara. Jangan inilah, karena seperti saya bilang tadi, sebetulnya kuncinya sudah dapat tadi bahwa pemahaman tadi yang dilontarkan sama Bang Christian pertanyaannya, apakah Yahweh itu atau dalam orang Kristen Bapa itu sama dengan Allah SWT? Ternyata di dalam pemahaman kita sama-sama ternyata berbeda. Artinya betul. Jadi itu disitulah sebetulnya letak kita harus saling menghargai itu di situ sebetulnya. Bahwa karena sudah berbeda tentunya pembahasan juga akan berbeda. Begitu benar nggak Bang?
Ya, Iya, kalau- makanya gini, kalau mengkritik- topiknya nyari perbedaan ya jelas berbeda, ngapain lagi dialog. Makanya kan topiknya itu mengenai di mana Yesus ngomong dirinya Tuhan, di mana Allah itu membuktikan eksistensinya, kan itu yang. Jadi bukan persamaannya yang dicari, Ron. Dialog ada tuh bukan persamaannya yang dicari. Ya, Kebenaran betul. dari ajarannya gitu. Kalau misalnya sama ya nggak perlu ada Kristen, Islam aja gitu kan. Ngapain ada Kristen kalau misalnya sama kan gitu. Ya, seperti itu maksud saya. Jadi ya wajar-wajar saja kita berdialog. Nah, gitu dong. Tapi kalau memang jangan sampai itu kan terjadi kayak ada penistaan di sana. Karena memang susah, karena memang udah nyata. Kalau saya dari awal memang memahami bahwa kita berbeda itu aja, karena dari awal sampai yang akhir, karena berbicara destinasi pun kita udah beda kan begitu. Destinasi terakhir kan udah beda. Itu. Jadi destinasi terakhir tentunya kan berbicara surga ya, semua orang mau ke sana gitu. Jadi udah beda Iya, gitu. gitu loh Ron. Maksudnya gini juga Ron, perbedaannya itu ya, ini gua nggak nyamain ya, cuma gini loh, apa nggak Roni nggak berpikir gitu, nggak mau gitu kumpul lagi sama keluarga yang dikasihi di dalam surga gitu loh. Karena sepemelajaran gua dalam kekristenan, kalian itu ketika nyampe di surga urusannya udah masing-masing, nggak ada lagi anak istri nggak ada lagi ya, nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada orang tua gitu. Buat apa jadinya kan gitu loh. Sambut 70 bidadari. Ya. Iya. Jadi gini bang. Jadi 72 bidadari itu nanti bonus-bonusnya nanti yang paling penting itu kumpul dulu sama keluarga yang kita kasihi. Itu dulu loh. ya, Masa ya. nggak mau sih? Kan gitu. Justru gini bang. Justru karena saya bukan tidak menerima ya, yang membuat perbedaan di saya. Kalau berbicara tentang ajaran ya, semua mengajarkan agama itu mau menjadikan manusia itu Bang sebetulnya Ron, baik. makan dulu aja Bang Ron. Nanti naik asam lambung Bang Ron. Betul. Oke. Ya itulah, semoga dialog kita menjadi bahan hidayah untuk Brother Roni gitu, menyusul anaknya. Jadi sama-sama di surganya gitu. Karena kalau sekeluarga masuk ke surga Kristen, itu udah bukan keluarga lagi, kalian masing-masing, bre. Sayang banget. Justru begini bang. Apalagi? Ya minta maaf lah ya. Ya ini kan kita sudah terbuka lah ya. Jadi justru dulu saya Makan istri Bang, saya senangnya dari rezeki keberatan, bubur. gitu. Jadi anak saya satunya masih Muslim, dan itu kan anak saya loh, satu rumah sama saya loh. Makanya Anak tiri ya? Loh, ya enggak ya, anak kandung loh bang. Kenapa kok jadi pindah? Jadi gini bang ceritanya bang. Ini anak saya memang dari kecil dia sama omahnya lah ya, sama mbahnya lah ya. Gitu. Oh, mbah dari pihak istri. Iya, jadi Oh, I see. Istri dulunya muslimah. Oh, I see. Oke. Jadi gini, jadi anak saya sama mbahnya sampai dia besar, dia tinggal dengan saya dalam masih muslim, saya menghargai, saya tidak pernah kamu harus begini. Makanya saya kalau dialog begini ya, kalau Ingat sampai anak. segitu-gitunya, bukan ingat anak, dialog sampai segitu-gitunya, saya sebetulnya tidak mau yang berdialog yang wah sampai ada yang ya Usia berapa Bang Roni anaknya? penista. Sekarang sudah SMP bang, kelas 3. Udah SMP. Iya. Nggak coba diinjili gitu anaknya gimana? Enggak, Ya, enggak maksud saya ya, bukan enggak, Injil lah, maksudnya enggak. enggak ada niat dimasukin ke pesantren gitu maksudnya. Ke pesantren gitu. Tidak diinjili bang. Saya ya kalau berdialog begini, ya kan saya dengan anak saya tidak membangun dialog kan kalau gitu. Jadi Oh, gitu. saya Oke. justru macam ada kebutuhan. Ya saya mau menceritakan bahwa perbedaan itu bukan menjadikan kita harus bermusuhan. Kan gitu bang. Lo anak saya Oh, di sekolah. ya. beda. Gini Ron, soal permusuhan itu gini, Al-Hajj ayat 39, telah diizinkan bagi kami memerangi orang-orang yang memerangi kami. Kalau Roni kan narasinya dari awal sampai akhir juga intensitasnya tuh bukan intensitas ya. Visinya tuh kelihatan gitu. Visinya tuh ya emang ingin berdialog dengan santun, dan itu konsisten dari awal sampai akhir. Ya itulah yang Roni dapatkan gitu, dialog yang santun. Cuma kalau datang yang penghujat, maka ayat Al-Hajj 39 ini aktif. Gitu my bre. Sahur.
Oke. Jadi saya lanjutkan lah ya. Saya menceritakan lah ya. Loh ini yang Yang mau saya tanya, anak Bang Roni itu udah pernah diajak makan B2 belum? Woi, jangan begitu, Bang. Enggak, jujur enggak, saya mau nanya dulu, udah pernah diajak makan itu B2? Ya enggak lah, Bang. Bagaimana? Enggak kan? Oke, siap, berarti fair ya. Fair ya. Benar Adil ya. saya nih. Kalau anaknya mau minta dimasukin pesantren gimana tuh? Lah silakan aja kalau itu kemauan dia. Wih, mantap. Orang tua ini baru kasih hila sesamamu ini. Betul. Benar, Salut. Saya mau kasih tahu loh, Bang ya. Saking saya sayang sama anak saya itu, Bang. Ini yang saya pakai itu fotonya dia, Bang. Oh, cewek tuh, Masya Allah. Iya. Jadi saya ini aktivis. Oh, cantik. Jagain loh, jangan pacaran. Saya gini, Bang. Saya aktivis gereja, ya. Anak saya itu Muslim. Saya nggak maksa. Manggil Pak, saya ini kebutuhan kebutuhan dia sebagai umat Muslim. Berarti berhijab ya? Ya iyalah, Bang. Nah itu enggak. Dia harus berhijab, ya, bersekolah. Sekolah itu enggak fotonya? Bang Kores. Sekolahnya maksudnya. Oh, oke. Loh, saya mungkin kelihatan Bang Roni ini berdialognya berapi-api. Saya bukan hanya tenang aja, kita kan namanya kita karena ada pertanyaan toh tentunya kan saya harus jawab. Kan begitu, Bang. Tapi kalau nanti udah menikah itu Bang Roni juga setuju nikahnya misalnya dia pengen Muslim gitu suaminya, setuju ya? Lah bukan setuju, jangan kan kalau saya mau keras tak paksa gitu. Oh, anak saya gimana? Kan gitu. Harus masuk gereja umpamanya. Enggak toh. Kalau dia mau menikah, silakan. SMP. Jauh. Ini masih SMP sekarang ya, anaknya itu. Oh iya. Cuma ini kan fotonya SMP tuh udah mens ya belum ya? Atau udah ya? Udahlah Bang Kores. Oh, oke. Udah. Ya. Maksudnya ngarahnya kemana nih, Bang? Kalau Enggak, kewajiban hijabnya gitu loh. Karena masa nggak tahu sih Bang Roni udah balik, itu istilah balik kan pasti tahu lah. Kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan mens. Gini loh, Bang ya. Zaman kita bocil, gini loh, Bang ya. SMP juga udah mens ya, anak-anak cewek ya. Jadi mens. Oke. Ini Bang, fotonya dia ini kan bukan foto sekarang ini, Bang. Ini foto dia masih umur berapa ini, Bang? Ini kita pakai masih kecil itu. Ya. 8 tahun. Oh, gua kira SMP ini tuh. Enggak, ini masih foto kelas berapa? Udah lupa lah saya. Oke, lanjut. Jadi gini, Bang ya. Ya ini sudahlah kita dialog ini ya. Saya menceritakan aja bagaimana saya toleransi saya. Kesaksian siap. Kenapa Abang nggak sekalian Muslim aja, Bang? Ya tentunya Belum. Yang masalah itu kan masalah begitu, Bang, nggak bisa, Bang, kita pilihan itu kan masing-masing kita punya pemikiran. Gini Ron. Kalau misalnya Abang, kenapa Abang nggak Kristen kan? Enggak, gini Ron. Kalau misalnya Roni, misalnya kan kalau dalam Islam itu Allah yang maha membolak-balikan hati. Lalu kemudian hidayah pun sampai ke Roni. Emang Roni berani melawan keluarga besar misalnya gitu? Maksudnya? Ya ketika saya mantep nih udah masuk Islam nih, ikut anak gitu. Nah, berani nggak untuk melangkah ke sana terus walaupun ada pertentangan dari keluarga besarnya? Bang, seandainya sudah menjadi pilihan gitu loh. Saya jawab gini, dari tentunya versinya bolak-balik gitu. Karena begini, untuk memilih sesuatu manusia itu nggak bisa. Oke, setuju ya? Memilih sesuatu manusia itu nggak bisa. Memilih keyakinan sesuatu untuk dia memilih mau masuk surga yang mana itu. Oh, masuk surganya, milih masuk surga. Oke. Otomatis kan memilih surga itu kan kita berbicara keyakinan dulu dong di dunia. Keyakinan dulu dong yang harus kita pilih kan? Betul. Bukan. Mungkin kita langsung mau pilih surga gitu. Oh iyalah, iya. Ada proses lah. Nah, aku dikit, Bang. Ini menurut pemahaman saya, hal-hal seperti itu manusia. Tunggu dulu biar beres dulu. Silakan. Manusia itu tidak bisa. Itu hanya kuasa Tuhan. Itu kuasa Tuhan.
Berarti pertanyaan abang, apakah abang berani melawan seluruh? Kalau sudah Tuhan yang pilih, itu tidak ada yang ditakuti. Alhamdulillah. Betul. Begini bang, saya berbicara tentunya di Islam masuk, di Kristen kami juga begitu. Kalau contoh saya balik ke abang, umpama abang kalau mau dipilih sama Tuhan, ya ini versi kami. Iya. Bentar lu. Kalau mau balik, maksudnya Bang Roni ini murtad kah? Atau gimana? Bang Ron, makan dulu Bang Ron. Wali udah gak sabar, Wali udah gak sabar. Bang Roni ini pindah Gini, agama Bang. dari Islam. Begini bang, Enggak, kalau dia kan dari istrinya yang dari Islam. ya. Enggak, katanya mau balik tadi. Tadi pertanyaannya gue menjurusnya ke sana akhirnya bro. Begini. Dari pertanyaan. Gini bang, Siap. pertanyaan saya tadi kan abang kita ini, bang siapa? Saya nggak lihat sih yang mana nih tadi abang ini. Perah ini yang gede tuh, yang gede. Oke, Bang Perah. Tadi kan abang kan nanya, kalau berani nggak melawan keluarga besar kalau Ya, dapat hidayah umpamakan gitu kan? iya. Ya, saya jawab seperti tadi. Nah, sama dengan iman kami di Kristen. Kalau abang sebaliknya dipilih sama Tuhan kami gitu loh. Saya balik gitu loh. Ya. Tentu juga bisa melawan segala sesuatu karena memang kalau Tuhan yang memberikan itu nggak ada yang bisa menghalangi ya. Sama lah kita belah. Makanya ada terjadi seperti ini bang. Ada terjadi ada Kristen, orang Kristen akhirnya dia masuk Islam. Ada juga sebaliknya. Ada yang masuk Islam, dari Islam masuk Kristen kan sama gitu loh. Ada pertukaran di sana. Ya itu karena itu yang abang bilang. Bang, Nah yang itu satu, Bang. tunggu. Nah itu kalau misalnya dibalikin ke gua pribadi ya, bukan ke orang yang lain yang masuk ke Kristen gitu. Kalau gua pribadi nggak